Bisa pegang ya. Badan sakit tapi bisa lanjut. Lanjut. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Ya, terima kasih. Baik, saksi kalau kita pakai apa saksi pastinya? Lahir di tanggal kelahirannya, alamat tempat tinggal, nama penduduk ya, agama, pekerjaan, rumah tangga ya. Kenal dengan terdakwa Alvindi, nah ya, ada hubungan keluarga, tidak ada ya. Kemudian ya, penuntut umum tidak keberatan ya, sebelum memberi keterangan disimak terlebih dahulu bersedia. Ya, silakan berdiri. Ya, ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik ya, saksi telah bersumpah ya, berikan keterangan apa yang diketahui dengan dari alami sendiri, dan ditambah kebetulan ya, kalau bisa jawab, kalau tidak lupa atau bagaimana. Sebelumnya saksi tahu ada masalah apa atau perkara apa sehingga terdakwa diadakan ke persidangan di pengadilan ini sekarang? Dengar aja maksudnya. Yang jelas. Yang jelas. Masalah ini apa? Karena saya nggak pakai penutup Pak. kita pakai cadar. Oh, ini cadar. Ya. Saya agak keras ya. ya. Masalah apa tahu? Sakit palsu. Tahunya dari mana? Tahunya dari mana? Tahu ini kan masalah KTP palsu dari mana? Dari tahu kalau ini masalah KTP palsu dari mana? Dari kuasa hukum. Terus yang memalsukan siapa? Yang memalsukan siapa? Tadi kan katanya KTP palsu. Yang memalsukan siapa? Kurang tahu. Kapan kejadiannya KTP palsu? Kurang tahu. Baik ya, karena ini yang mengetahui info dari penasihat hukum. Oleh karena itu silakan dari penasihat hukum untuk menanyakan saksinya ya. Saksi Kristi ya, saksi
kenal dengan, tahu nggak Meli? Meli tahu itu siapa? Hubungan dengan terdakwa Alvin ini apa sih Meli dengan suaranya bisa disini? Kalau Bu Meli itu dulu pelayan apa? Pelayan apa? Perceraian. Terus ada lagi? Udah itu sebatas itu aja pelayan perceraian. Iya, dulu pelayan perceraian. Saksi ini Alvin berdepan tahun berapa? 2015. Dulu berarti tahu ya kalau sempat kerja di tempat Pak Alvin untuk koordinasi. Bagian apa? Admin. Admin itu biasanya ngurusin apa aja? Ngurusin apa? Pemberkasan, surat-surat. Berarti nggak asing ya kalau melihat perjanjian jasa hukum, surat kuasa, enggak ya? Jadi yang melihat menunjukkan perjanjian jasa hukum dan surat kuasa yang biasa terdakwa buat untuk klien-kliennya untuk memastikan benar. Ini benar ya? Ini ya, kalau di LQ perjanjian jasa hukum benar ini ya. Ada alamatnya benar juga ya. Ini Pak Alvin, alamatnya juga ya. Ada alamat kantornya juga ya. Kalau ini formatnya benar seperti ini ya. Surat kuasa sama perjanjian jasa hukumnya. Jadi saksi sering membereskan berkas admin di kantor LQ terkait berkas-berkas ini. Ini juga nanti yang ditampilkan di pledor. Terima kasih. Saksi tahu nggak terdakwa yang biasa mengurusi perkara apa aja di kantor itu? Ada salah satunya selain perceraian asuransi. Ada asuransi ada ya. Itu biasanya yang terdakwa ini terkait asuransi yang bagaimana? Yang ditolak. Oh, ditolak. Itu biasanya kalau ada istilahnya kalau berhasil atau itu apakah kantor terdakwa dapat pembagian hasil atau success fee seperti ini sesuai perjanjian jasa hukum ya? Oh benar ya, sesuai perjanjian jasa hukum. Saksi mengurus ini juga nggak rekening terkait kantor di perusahaan di kantor untuk terdakwa? Izin dirawat, tapi kan sudah kembali lagi tadi sudah membahas apa perjanjian jasa hukum, tahu ya berkas-berkasnya. Tahu nggak Meli? Tadi Meli tahu ya kliennya Pak Alvin ya. Tahu Meli ini pernah mau meminjam alamat rumah Pak Alvin? Pernah tahu? Oh sama Pak Alvin yang dikasih. Akhirnya Meli itu juga nggak dapat alamat Pak Alvin ya? Iya. Iya. Dan kasih. Pak Alvin nolaknya gimana? Janganlah, ntar lu buat macam-macam aneh-aneh gitu ya. Aneh-aneh lagi. Jadi Alvin gak ngasih ya. Malah ngomongnya. Setelah itu Alvin gak kasih. Akhirnya Meli dapat nggak alamat? Oh, Pak Alvin kasih ke Meli. Oh, Alvin yang tahu atau enggak nggak tahu ya. Oh, jadi yang kasih Meli ini sumbernya Pak Alvin.
Alvin nggak kasih alamat, dibilang nggak boleh, jangan aneh-aneh. Ternyata yang kasih Pak Sugi ini ya. Oh, nggak tahu. Ini sudah pernyataan dari Pak Sugi. Saksi ini dengar Yang bikin, saudara bikin apa? ini Sugi. Bukan yang bikin. Yang bikin. Kita nggak tahu. Soal ini nggak tahu. Tapi saksi waktu itu dengar Pak Sugi yang memberikan alamat kursinya. Oh dengar. Waktu itu gimana? Oh di luar ya. Kalau saksi tahu PT Finansial Retail, tahu itu kantornya di mana? Oh di apartemen di Residen. Alamat lengkapnya bisa disebutkan. Itu punya siapa PT Finansial? Pak siapa? Alvin Kurniawan, bukan Alvin Lim. Alvin Kurniawan, beda ya? Ini ya, Alvin Kurniawan ya, yang punya PT Finansial Retail ya, bukan Alvin Lim ya. Iya ini benar ya. Terus kan di PT Financial Retail ini ada BBM. Ada BBM. Tahu nggak siapa ini? Pak Alvin Kurniawan. Karyawannya iya. Pak Alio. Alio itu nama lengkap Alio kan? Kalau LinkedIn dia itu dengan Alio sama Pak Alio aja, bukan Alvin Lim ya, beda ya Alio dengan beda ya. Oh nggak bukan di situ ya, itu punya Alvin Kurniawan ya. Tadi alamat yang tadi disebutin di KWI itu yang pakai Pak Alio, bukan Pak Alvin ini, bukan ya? Misalnya kalau ada surat untuk FQ itu, Pak Alio bisa suruh kemana sih? Oh, di yang tadi yang disebutin yang residen itu ya? Pak Alio itu tinggal di situ atau bukan? Tinggal di situ. Oh, kantor sama rumahnya di situ ya. Kalau PT Finansial kayak tadi FQ itu ada nggak sih surat hubungan ke Galkit? Oh, ngasih kuasa aja. Kalau ngasih kuasa itu nanti ke Alio ya. Pernah lihat tanda tangan kuasanya Alio? Pernah kayak gimana?
inisial AL gitu ya, AL ya. Kalau tanda tangan Alvin Lim tahu kayak gimana? Izin menjelaskan. Ini tanda tangan Alvin Lim ya. Kalau Alvin ini bukan ya, inisial gitu. Berarti apa inisial? AL ya. ATM-nya ada nggak sih? Itu untuk apa biasanya? Operasional kantor ya? Pernah nggak ada transaksi dengan ini? Iya. Tahu? Iya. Mainly ke itu rekening BCA Alvin ini. Ini beli asuransi apa? AIA dan Prudensia. Ada nggak domainnya itu transfer terkait komisi apa atau pembayaran kalian? Nggak pernah ada ya? Adanya hanya AIA dan Prudensia. Beli ya, ke komisi atau kan udah kenal Pak Alvin. Terdakwa ini pernah nggak sih membuat atau membuat KTP palsu ke klien-kliennya dan pegawainya? Nggak pernah ya? Galak ya? Tidak mungkin ya. Kalau saksi ini kerja di apa Alvin, dikasih dibeli asuransi nggak sih? Pernah beli. Jadi karyawan-karyawan itu difasilitasikan asuransi ya. Kalau Pak Iwan kenapa? Supir itu dibelikan asuransi juga. Dibelikan juga ya. Terus kalau ada pegawai misalnya supir atau apa itu nggak masuk berhari-hari, itu Pak Alvin suka gimana sih, kesel atau malas? Oh ngomel ya, bukannya senang ada karyawannya sakit gitu, enggak ya? Nggak beres ya, apalagi supir ya. Terus kalau Nuralina nah, istrinya itu berarti istrinya Pak Iwan ya, itu dibelikan, tahu dibelikan asuransi itu ini juga ya. Berarti itu Pak Alvin sama karyawan dari pegawainya peduli ya dengan apa dibelikan asuransi ya. Baik ya. Terus pernah saksi pernah udah kamu sakit aja bisa klaim asuransi pernah Pak Alvin? Nggak mau gitu, nggak pernah ya? Nggak pernah Pak Alvin bilang gitu ya? Malah Pak Alvin kesel kalau ada pegawainya nggak masuk ya? Parah ya? Saksi pernah pegang ATM dan rekening atas nama Pak Iwan? Nggak pernah. Istrinya Nuraila nggak pernah ya? Nggak pernah ya? Yang pegang tadi buat kantor hanya punyanya Pak Alvin ya? Saksi tahu Pak Alvin
Perum PWS belum AF 23 sana benar. Nah, itu digunakan untuk apa? Rumah tinggal dan kantor. Terus kalau apartemen penthouse yang tadi milik Alvin Lim, tahu pernah disewa oleh Alvin Kurniawan? Untuk apa? Untuk FQ ya, PT FQ ya. Jadi itu kantor apa sih? Bergerak dalam bidang apa? Broker dan broker apa tuh? Broker asuransi. Jadi kalau ada nasabah asuransi yang ditolak klaimnya itu ke PT FQ ya, ke bank itu nanti ada karena itu atau biasanya kerja sama dengan siapa? Oh, Pak Alvin. Jadi Pak Alvin ini untuk urusin klaimnya ya. Oh, jadi kasih kuasa. Jadi kalau ada ini nggak bisa di ini nih direkomendasiin gitu ya. Tahu nggak itu pernah dilaporin terkait KTP palsu? Pernah datang ke kantor? Itu bisa diceritain gimana? Terus Pak Alvin itu jawabannya benar. Yang mana yang palsu? Terus akhirnya tindakan Pak Alvin apa? Oh ya, terus akhirnya yang bikin surat berarti siapa? Amin. Suratnya diantar oleh siapa? Ada kurir. Paris. Diantar sama oleh Paris. Oh, kayaknya dikasih atau apa ya? Hasilnya dikasih? Nggak dikasih. Jadi menurut lagi yang jawab itu suratnya ya, dijawab ya. Dari Ya, karena ini pertanyaannya keras, saudara jawabnya juga yang keras ya. Karena saudara ini saksi ya. Kalau konsekuensinya sebagai saksi, supaya benar nggak ini ya. Saksi, nama saksi disebut oleh Pak Ikhwan, katanya saksi ada memegang buku tabungan sama ATM-nya. Pernah nggak saudara saksi memegang buku ATM sama tabungannya Ikhwan? Nggak pernah megang di situ. Nah, terus pernah nggak saya bicara kepada karyawan-karyawan bahwa untuk minum Coca-Cola biar sakit perut? Tidak. Nggak pernah. Saksi tadi kerja sebagai suster sebelumnya ya, nursing ya. Pernah nggak pengalaman saksi yang saksi ketahui pernah ada pasien sakit karena minum Coca-Cola yang saudara saksi ketahui aja? Ya, kalau minum Coca-Cola jadi sakit, tanpa kalau minumnya 5 galon dalam satu waktu bisa aja. Beratan yang mulai ini kan saksi, ini kan nggak boleh sama pengetahuan dia. Ya, yang diketahui aja. Pengalamannya. Oke, kita lewatin yang mulia pertanyaan itu. Oke,
saudara saksi tadi mengenal dengan Aliong, ya. Nah, Aliong ini tadi saudara saksi bilang tinggalnya di residen, gitu kan? Nah, saat Aliong tinggal di residen, saya tinggal di mana? Saudara Pak saksi tahu? Di Tiga Raksa, di situ. Oke. Nah, yang saudara saksi ketahui tadi dari setiap saudara saksi kan yang bikin surat-surat administrasi kan, kayak surat kuasa, janji jasa hukum, format dari LQ sama format law firmnya ketika di Tiga Raksa apakah sama? Format surat menyurat. Adakah alamat di situ? Ada alamat tertera. Ketika waktu di Tiga Raksa, alamat yang tertera itu alamat yang mana? Perlu PWS di situ. Kepada Meli ada tanda tangan surat kuasa, apakah saudara ketahui ada menandatangani surat kuasa dengan saudara Meli? Ada ya, karena tadi saudara saksi bilang klien perceraian ya. Berarti yang saudara ingat, ketahui di surat kuasa yang ditandatangani oleh Meli tersebut, adakah alamat perum PWS di situ di surat kuasa itu? Ada di situ ya. Oke. Terus yang saudara ketahui tadi kan si Sugi itu ada memberikan alamat saya di sini ya, Sugi. Dan saudara tadi bilang kata-kata yang dibilang oleh Meli apa ketika saya tolak ke Meli. Meli kan nanya ke saya dulu kan? Iya. Iya. Oke, itu saudara dengar sendiri ya, ketahui sendiri, dengar sendiri. Oke, saudara, saya mau tanya tentang pekerjaan saudara kan sebagai admin nih. Dan sebagai admin karena banyak nggak sih yang ditangani sama saudara waktu itu penolakan klaim? Ada banyak. Berapa banyak kurang lebih? Puluhan lebih ya di situ ya. Apakah setiap klien itu saya ketemu satu persatu? Enggak. Dapat dari mana saya? Dapat dari Pak Aliong di situ. Jadi yang menemui klien itu siapa sebenarnya biasanya? Aliong yang nemenin, terus kasih ke admin di situ. Nah, tugas saya biasanya apa? Yang saudara ketahui? Bikin LP, BMI. Pernah nggak saya di dalam setiap kasus asuransi penolakan klaim nih, saya suruh admin cek KTP-nya? Nggak pernah saya suruh. Karena saudara sebagai admin, tahukah alasannya kenapa tidak pernah disuruh di dalam pekerjaan saudara? Betul. Kalau misalnya dia klaim asuransi, masalahnya apa? Kayak suratnya benar atau enggak, KTP-nya benar atau enggak, atau PKS-nya benar atau enggak, itu kan bisa dari asuransinya. Ya, jadi asuransi kan sering ada penolakan ya. Pernahkah mereka menolak karena tidak misalnya KTP-nya palsu atau kwitansinya palsu, dokumen palsu? Pernah nggak ada penolakan karena palsu di situ? Nah, biasanya kalau misalnya sudah ditolak sama asuransi, di situ sudah ditolak sama asuransi, tindakan LPU apa? Firma hukum apa? Jadi maksudnya kan tadi saudara bilang ada perusahaan FQ nih, broker mereferensikan ke law firm dapat komisi dari yang disetujui kan di situ. Nah, apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh LQ yang saudara ketahui, yang dilakukan oleh firma hukum untuk supaya bikin itu disetujui? Informasi di situ. Oke, nah kalau contoh kayak yang si Budi Meli itu, bukan contoh, yang saya ketahui dalam kasus Budi Meli, dalam kasus penolakan klaim itu, ada nggak pernah dia kasih kuasa ke kita? Nggak pernah. Saudara yakin? Saudara bagian admin. Jadi admin ini ada
ada apakah ada buku register surat kuasa? Jadi misalnya surat kuasa 001 nama siapa, berapa, surat kuasa berapa, nomor berapa, tanda tangan siapa ada? Pernahkah di dalam buku itu ada nggak Meli memberikan kuasa kepada firma hukum untuk mengurus klaim yang ditolak itu? Tidak ada di situ. Oke. Nah kalau perceraian dia, jadi oke, aku cuma mau memastikan karena kan ini ada dua kasus. Kalau yang perceraian ini yang kasus klaim asuransinya yang saya mau tanyakan. Jadi klaim asuransinya itu nggak ada. Tadi saudara bilang. Nah, lalu saudara kan sering mengurusin surat menyurat ya, maksudnya somasi. Saudara yang dulu somasi dibalas nggak? Ada somasi kita? Ada yang dibalas, ada enggak? Kalau sudah ditolak, kita dapat uangnya itu sebenarnya kalau saudara selama saudara saksi pernah kerja sama saya waktu itu kita terima uangnya itu sebenarnya bagaimana sih kalau misalnya klaim ditolak, kita dapat duit nggak sih di situ? Cara kerjanya gimana yang saudara saksi ketahui? Iya. Saudara bilang kalau alasan penolakan itu saya nggak pernah menangani kasus yang dokumennya palsu karena sudah pasti ditolak sama sana kan, maksudnya logika admin kalau misalnya terima ini sudah ditolak nih sama perusahaan asuransi X karena dokumen palsu, percuma untuk diurus itu maksud saudara kan, ya, makanya nggak diterima. Apa benar begitu? Nah, kalau seperti itu tanggung jawab sebenarnya untuk mengecek dokumen KTP asli atau palsu itu biasanya yang lakuin itu lawyer atau perusahaan asuransinya atau bagaimana sih yang saudara ketahui? Kan saudara kan ngurusin administrasi ini di situ dari perusahaan asuransi ya di situ. Ya. Dicek ya, biasanya asuransi dicek kalau misalnya palsu yang dilakukan sama perusahaan asuransi. Nggak bisa dibikin polis ya di situ ya. Oke, apa namanya? Oke, dari yang sudah ditanyakan tadi sudah ditanyakan. Iya, mulia. Izin ya, mulia. Beberapa itu sudah ditanyakan tadi. Iya, yang mulia. Saya pertanyaannya pasti berbeda ya, mulia. Soal kalau tidak itu tadi. Pasti karena tidak ada di daftar pertanyaan kita ya, mulia. Ya. Sebelum berangkat kan kami ada daftar pertanyaan. Ya, saudara saksi, saudara kan mengetahui bahwa kasus ini karena kasus asuransi alien. Ya. Apakah alien pernah mencairkan dana kepada saksi Meli atau bukan? Ini dari awal sudah saya tanya tadi. Masalahnya adalah KTP palsu. Terus dia tidak tahu. Jadi Yang mulia, karena pasal yang dituduhkan adalah perbuatan surat palsu yang bisa merugikan pihak lain. Itu yang saya akan kejar, yang mulia. Apabila alien sendiri tidak pernah mencairkan dana, kerugiannya di mana? Berarti kan pembuktian usulnya itu gugur. ini bukan ahli yang tahu segalanya. Saya bukan ahli dia sebagai ahli, tapi sebagai administrasi yang mengetahui apakah uang itu mengalir dari alien kepada Meli sebagai kliennya terdakwa. Berbeda yang mulia. Yang mulia, tujuan pemeriksaan persidangan adalah membuktikan
Apabila hanya berkas tidak diperiksa atau diajukan di sidang persidangan itu kan tidak sah. Kita mengetahui di buka ya. Apakah saudari saksi ketika memproses klien yang bernama Mary dan Nanti ya, yang suami itu, apakah pernah mengetahui ada uang atau pemberian uang dari klien kepada saksi Mary dan suaminya atau mengalir ke terdakwa atau perusahaan terdakwa LQ tidak pernah ada. Jadi saudari saksi yakin sama sekali tidak pernah ada uang yang mengalir atau dibayarkan oleh alien kepada saksi Mary ataupun terdakwa Afidli. Kekal-kalan nggak ada. Oke, itu cukup yang mulia. Ya, tolong dicatat ya Panitera bahwa tidak ada uang yang mengalir kepada saudara terdakwa dari alien. Terima kasih. Dari penuntut majelis dikenal sangat benar sebutkan sebelum atas penuntutan diperhatikan dengan profesi kemudian medis dan penuntutan yang kemarin kami tetap pada menunjukkan itu maka terhadap aksesi yang diberikan ini dan penuntutan baru demikian betul. Siap. Baik, kita cukup ya. Jadi sudah dicatat dan nanti ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada? Cukup? Yang mulia saksi tetap di sini atau boleh keluar? Oh, sudah selesai. Silakan. 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 Izin yang mulia. CP di belakang. Kemudian lahir di Jakarta 31 Januari 1970. alamat tempat tinggal Perintah RT 1 RW 8 nomor 9 Ciledug Kota Tangerang. agama Agama Islam dan pekerjaan pekerjaan dosen. ya. Baik. Sesuai dengan kurikulum vitae saudara ahli dosen di Universitas Bayangkara. Bayangkara yang mulia. Untuk surat nikah sudah ada. Ada enggak saya lengkapi. Ya. Kemudian pendidikan formal dan formal secara di sini pernah jadi ahli dalam perkara pidana atau perdata Pidana yang mulia. pidana ya. Ini sejak 2018 Sudah mulia. Lengkap di ya, harus juga yang mulia. Dosen tetap diterima. Baik, ada buku yang diterbitkan? Ada 5 buku yang mulia. Terakhir ensiklopedia hukum 2022. Baik, itu setelah memberi keterangan sebagai ahli di Sumpah terlebih dahulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi
Wallahi demi Allah saya bersumpah sebagai saksi sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat-pendapat tentang soal-soal yang akan dikemukakan menurut ilmu pengetahuan saya yang sebenar-benarnya. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih rekan-rekan DPU untuk kuasa dan ahli. Saya mungkin langsung kepada pokok persoalan karena klien kami ini didakwa ya, dan dituntut atas pasal 263 ayat 2 ya, junto pasal 55. Saya langsung saja pengertian turut serta menurut pasal 55 itu apakah memang harus jelas terbukti sebagai otak atau penyuruh, pelaku, turut serta dan yang lain. Boleh ahli jelaskan dulu. Baik, terima kasih. Mohon izin Yang Mulia, saya memberikan jawaban pendapat saya bahwa turut serta atau delnemi yang diatur di dalam pasal 55 ayat 1 KUHP yaitu intelek turut serta dan orang yang Jadi di dalam sebuah peranan harus jelas dan terang, baik sebagai pelaku atau orang turut serta. Ya, ada asasnya juga apabila pelaku utama tidak bisa diminta pertanggungjawaban, tentunya turut serta pun tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Itulah esensi makna dari pasal 55 ayat 1 KUHP, yaitu pelakunya lebih daripada satu orang. Saya rasa simpel sekali. Terima kasih Pak Pengacara. Oke, nah ahli dikaitkan dengan pasal 55 ayat 1 tadi, ya. Sedangkan pelaku utama di dalam sidang dan juga ada putusannya, yaitu putusan 874 garing titik B garing 2018 garing PN titik JKT titik sel. Juga satu putusan lagi suaminya nomor 914 garing titik B garing 2018 garing PN titik JKT titik selatan. Di dalam putusannya sendiri, saksi atau pelaku utama menyatakan tidak ada kaitan atau tidak pernah disuruh oleh terdakwa. Nah, kalau menurut ahli, apakah suatu kasus seperti itu bisa dikaitkan atau bisa dijerat suatu pasal turut serta apabila pelaku utama sendiri sudah ada menyatakan di dalam dokumen resmi, yaitu putusan pengadilan yang sudah inkrah. Sebelum dijawab, mungkin diperjelas putusan bagian mana, karena kalau fakta persidangan, keterangan saksinya atau sebagai tersangkanya, ya mungkin ngomong sendiri. Tapi sekarang fokusnya kemana? Biar ahli yang menjawab. Tidak begini. Agar tidak. Oke. JPU bukan hakim. Ya memang bukan hakim, cuma JPU. Saudara penuntut umum, ya saya ingatkan ya, jangan menjelas. Siap. Yang ini sudah kena nanti saudara berikut saudara. Ya. Baik Yang Mulia. Saudara ada hak tanya juga. Nanti dia selesaikan itu. Silakan. Baik, izin Yang Mulia menjawab dan memberikan pendapat bahwa alat bukti menurut 1842 adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Apabila di dalam sebuah kesaksian atau saksi testimoni audio itu melihat, mendengar dan mengalami, lalu di dalam keterangannya dia menyatakan bahwa turut serta yang disangkakan atau didakwa atau dituduhkan tidak terlibat, tentunya keterangan saksi daripada saksi mahkota atau yang mengalami sebuah tuduhan itu tentunya harus dipertimbangkan. Kalau dia sebagai saksi mahkota menyatakan bahwa seseorang yang dituduh turut serta itu tidak terlibat, tentunya menjadi sebuah bahan pertimbangan. Secara normatifnya demikian, namun di dalam penerapan prakteknya
mungkin ada pertimbangan-pertimbangan hukum lain, tetapi tentunya dalam dasolen due process of law, melihat asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan, tentunya penegakan hukum itu harus benar-benar melihat kepastian hukum, mempertimbangkan kesaksian daripada pelaku utama yang menyatakan seseorang tidak terlibat, tentunya menjadi bahan pertimbangan. Saya rasa demikian, Pak Pengacara yang mulia. Terima kasih atas jawabannya dengan gamblang sekali. Saya ingin menanyakan ahli satu hal, yaitu mengenai hal yang diatur di KUHP, yaitu saksi, ahli, surat tersangkaan, ya, persesuaian dan juga keterangan terdakwa. Dari 5 ini, mana yang paling kuat menentukan pidana material untuk membuktikan pidana materialnya? Terima kasih. Baik, dari tadi saya luruskan ya, tidak ada persangkaan ya, itu perdata. Alat bukti 184 itu adalah keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, dan keterangan tersangka atau terdakwa. Dalam 184 itu dalam perkara yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan valid, apalagi dalam pasal 263 atau 266 objeknya surat itu harus hasil lab. Hasil lab itu adalah akta otentik, menggugurkan daripada keterangan saksi 1000, tetapi dengan akta otentik dapat mewakili sebuah pembuktian yang sempurna. Saya rasa demikian. Oke, jadi terima kasih ahli. Jadi ahli tadi menjelaskan bahwa untuk pasal 263 ada kaitan dengan dokumen atau bukti tertulis. Nah, bagaimana hukumnya atau bagaimana kekuatan pembuktiannya apabila yang diajukan atau dokumen diajukan oleh JPU tidak disertai oleh hasil lab atau tidak ada bukti pembanding dokumen aslinya? Mohon ahli bisa jelaskan. Tadi sudah saya bilang, dalam sebuah pembuktian yang namanya 263 sebaiknya wajib akta otentik, dalam hal ini hasil lab yang menyatakan bahwa itu adalah diduga indikasi adanya sebuah kepalsuan. Begitu. Terima kasih ahli. Saya ingin bertanya mengenai pasal 263 ayat 2 KUHP, di mana jelas-jelas di dalam pasal ini mengatakan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Artinya apakah kalau tidak bisa dibuktikan pihak korban tidak menimbulkan kerugian atau terdakwa tidak menerima hasil daripada pidana yang dituduhkan itu, apakah segampang itu pembuktiannya atau bisa menggugurkan pembuktiannya apabila tidak bisa dibuktikan timbulnya kerugian tersebut? Baik, izin menjawab dan berpendapat bahwa pasal 263 ayat 2 KUHP undang-undang mengatur bahwa itu adalah perbuatan untuk pelaku pengguna daripada surat yang diduga palsu. Lalu unsur-unsurnya adalah barang siapa mempergunakan surat palsu yang atau sesuatu yang dianggap palsu atau diduga palsu, lalu yang dapat merugikan kerugian negara. Dari ketiga unsur itu merupakan satu elemen, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Apabila kerugian tidak dapat dibuktikan atau tidak ada orang yang merasa dirugikan, tentunya salah satu unsur tidak dapat terpenuhi, maka pasal 263 ayat 2 KUHP tidak dapat diterapkan. Ini menurut pendapat saya secara normatif yang bisa saya sampaikan di persidangan ini, Pak Pengacara. Terima kasih ahli. Dari saya sudah cukup, yang mulia saya kembalikan kepada rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Saudara ahli bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan mens rea? Mens rea adalah niat batin, aktus
rea adalah perbuatan atas peristiwa hukum yang terjadi. Mens rea itu abstrak, bisa dinilai, dilihat pada saat telah terjadi sebuah perbuatan. Mens rea dan actus rea dalam sebuah tindak pidana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadinya ada perbuatan, tentunya ada mens rea. Misalnya ada contoh kasus, ada seorang pengacara mempunyai klien, klien tersebut menggunakan meminta alamat kantor pengacara tersebut, tapi pengacara tersebut menolak. Kemudian hari ternyata klien itu menggunakan alamat pengacara tersebut untuk menggunakan palsu, tapi pengacara ini tidak tahu, memberi pun tidak tahu. Itu bagaimana tanggapan ahli mengenai kasus tersebut? Baik, kalau berbicara dia seorang pengacara, ada undang-undang nomor tentang advokat bahwa seorang pengacara itu dalam rangka membela kepentingan kliennya dengan itikat baik, dia artinya bukan kebaluku apa ya namanya ya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, terus yang Pak pengacara tanyakan, pada saat kantor hukumnya dipakai tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, tentunya ya Pak pengacara atau kantor hukum tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum, karena tanpa restu dan ACC-nya orang itu menggunakan atau memakai kantor hukum tersebut untuk hal-hal yang tidak diinginkan dan dikehendaki oleh Pak pengacara. Artinya kalau dia koordinasi atau meminta izin, tentunya akan dipertanyakan untuk apa kantor hukum saya, kan begitu. Nah, artinya kesengajaan atau dalam artian apa, mens rea daripada memang sudah terjadi perbuatan, tetapi mens rea niatan batin, kesengajaan perbuatan jahat oleh kantor hukum yang dipakai tidak dapat terpenuhi. Begitu maksud dari undang-undang. Saudara ahli bisa jelaskan pada keterangan saksi yang manakah yang dapat dipakai untuk suatu tuntutan, atau keterangan di dalam pemeriksaan BAP di kepolisian atau keterangan di muka persidangan? Bagaimana tanggapan itu? Keterangan saksi bersetung de auditu, melihat, mendengar, dan mengalami yang sempurna adalah di depan persidangan. Sementara keterangan BAP adalah merupakan keterangan pemula dalam rangka penyidikan yang dipergunakan sebagai dasar untuk memeriksa di depan persidangan. Tetapi kesempurnaan dari sebuah kesaksian adalah di depan majelis hakim yang mulia. Bisa dijelaskan bagaimana jika suatu persidangan saksi itu tidak hadir? Apakah bisa menggunakan keterangan saksi yang ada di dalam BAP? Dan ternyata bagaimana BAP-nya itu tidak ada BA sumpah? Apakah bisa digunakan atau ditolak? Bagaimana? Seharusnya simpel aja. BAP dalam kesaksian berkas seharusnya pada saat diperiksa itu harus sudah ada BA sumpah. Sesudah saksi itu diminta dipanggil secara patut tapi tidak bisa berhadir, tetapi BAP itu harus disumpah. Kalau tidak disumpah, tentunya BAP itu hanya menjadikan sebuah petunjuk, begitu. Jadi untuk pembuktian petunjuk, tetapi untuk kekuatan sahnya kurang kuat. Izin lanjutkan ahli. Saudara ahli bisa jelaskan, misalnya ada contoh suatu perkara, ada 3 terdakwa, 2 terdakwa sudah diputus dengan perbuatan yang sama di 3 terdakwa itu. Lalu kemudian hari terdakwa ketiga ini diperiksa, namun 2 terdakwa lain yang kita sebut itu saksi mahkota tidak dihadirkan dalam persidangan. Itu bagaimana pendapat? Yang namanya sebuah pembuktian, ya toh. Ini kan dalilnya.
pelaku utama sudah putus, tetapi pelaku turut serta ini baru berhadir. Seandainya mau pembuktian yang terang dan jelas, seharusnya saksi mahkota yang berperan ikut itu seharusnya ikut diperiksa dan dihadirkan. Jadi pertimbangannya untuk terang dan jelas, untuk sebuah kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam rangka penegakan due process of law yang sesuai dengan aturan hukum dan kemauan dari Republik ini haruslah ditegakkan. Kalau terjadi hal yang demikian, itu kan saya kembalikan kepada majelis untuk memeriksa dan mengadili, karena beliau adalah garda terakhir dari sebuah keadilan di Republik ini. Oke, Saudara ahli, saya mau bertanya ya, apabila dalam sebuah dakwaan jaksa di situ didakwakan kepada terdakwa ada komunikasi nih antara pelaku utama sama anggapannya terduga pelaku dalming di situ, dianggap ada komunikasi melalui alat komunikasi handphone, di mana sudah menjadi fakta persidangan dan ada alat bukti handphone dari kedua pelaku itu sudah disita oleh pihak kepolisian, sudah disita dijadikan alat bukti. Tetapi anehnya, janggalnya adalah yang diambil ini hanya dari pelaku utama yang diforensik. Dari pelaku dalming tidak dilakukan forensik, padahal si pelaku dalming dia bilang saya nggak pernah berkomunikasi di situ. Nah, apakah semestinya ada hukum yang mengatur bahwa untuk mendapatkan pencerahan atau kebenaran materi, bukankah ada keharusan supaya alat komunikasi si turut serta itu sebenarnya dibuka aja, dilihat ada nggak komunikasi di situ? Menurut ahli, pandangan hukumnya bagaimana itu? Berarti berbicara tentang pembuktian. Iya. Kalau berbicara pembuktian, itu kan kita serahkan kepada aparatur dan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu. Namun demikian, memang untuk sebuah kepastian keadilan dan kemanfaatan dan terang dan jelas juga itu memang harus ada barang bukti satu dengan barang bukti tersebut yang ada kaitan dengan peristiwa hukum tersebut, seharusnya memang disita dan diperiksa secara detail, bukan hanya satu, tetapi kalau memang ada percakapan berarti handphone nomor yang satu pun harus diperiksa. Itu berbicara pembuktian, Pak Anu. Baik, terima kasih ahli. Nah, di dalam sebuah dakwaan jaksa dan polisi memposisikan seorang terdakwa nih, anggap dua orang terdakwa sebagai DPO. Jadi dianggap ada empat pelaku utama, satu pelaku turut serta, dua ini dianggap sebagai DPO, nggak bisa dihadirkan. Dalam keterangan saksi di dalam dakwaan tersebut, ya kan, jaksa mengatakan bahwa si salah satu orang, anggap inisial D deh ya, inisial D itu dia bilang DPO. Nah, di dalam keterangan persidangan menurut dakwaan jaksa ada saksi yang menyatakan bahwa D ini adalah pamannya si si dalming ini yang turut serta. Nah, ada keterangan lain lagi malah bilang bahwa keterangan saksi agen malah bilang si D ini adalah ternyata si dalming ini. Jadi seorang saksi ini di dalam sebuah dakwaan dan fakta persidangan ditempatkan menjadi tiga orang yang berbeda. Nah, kalau saksi melihat di situ di dalam persidangan itu dalam mencari kebenaran materi, apa sih yang seharusnya dilakukan kalau sesuai hukum itu? Seharusnya masih berbicara tentang pembuktian. Iya. Lalu mereka harus dipertemukan, diklarifikasi, dimintai keterangan biar terang dan jelas, begitu. Tetapi kan Bapak bilang tadi dua orang tidak bisa dihadirkan karena DPO. Bagaimana orang DPO bisa dihadirkan? Begitu. Ini berbicara pembuktian. Kembali hak prerogatif atau haknya majelis untuk menilai pembuktian itu, ya. Apakah dalam KUHP diatur tentang dakwaan itu mesti
cermat, jelas dan lengkap. Ya, ada pasalnya 124 ya. Nah, itu di situ terang dan jelas. Dakwaan itu harus mengurai perbuatan, identitas, ditandatangani, diberi tanggal. Saya rasa jelas. Kan kapasitas itu mungkin Pak Jaksa sudah tidak perlu kita ajarkan, dia pasti sudah mahir. Adakah sanksi hukum yang diatur dalam KUHP apabila dakwaan itu dibuat dengan tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap? Kalau sanksinya tidak, pada saat dia disidangkan saudara eksepsi, hakim akan menilai kalau memang obskur libel, tidak terang dan tidak jelas, pasti dakwaan dikembalikan. Kalau sanksi pidananya, saya rasa tidak. Itu kan haknya JPU. Bagaimana dia mengurai menyusun sebuah surat dakwaan? Itu aja. Baik, terima kasih ahli. Ahli, kalau ahli lihat hukum acara di Indonesia ini kan ada dua ya, hukum acara biasa dan hukum acara cepat di situ. Nah, di dalam hukum acara dugaan pidana umum pemalsuan itu menggunakan hukum acara yang mana, ahli? Acara biasa. Menggunakan acara biasa. Iya. Dalam hukum acara biasa, adakah aturan yang mengatur tentang tata cara pemanggilan terdakwa? Ada diatur, tapi saya tidak ingat pasalnya. Tadi sudah saya bilang, setidaknya saksi itu dipanggil secara patut minimal 2 kali. Apabila tidak berhadir, mungkin akan disikapi oleh aparatur apa. Tetapi yang namanya BAP dibacakan itu, mohon izin, harus ada sumpah. Kalau tidak ada sumpah, sebaiknya diabaikan atau tidak perlu dibacakan. Artinya kesaksian dari saksi BAP yang tidak disumpah tidak bisa dijadikan dasar alas hak sebagai alat bukti untuk pembuktian. Oke. Ahli, sesuai hukum acara, seseorang yang tidak hadir dengan alasan sakit disertai dengan surat dokter, di mana bahkan dokternya pun sudah diperiksa di depan persidangan dan dokter tersebut menyatakan bahwa terdakwa itu benar-benar sakit. Bisa nggak dibilang terdakwa itu tidak kooperatif dengan tidak hadir mengikuti surat keterangan dokter? Undang-undang dibentuk berdasarkan pertimbangan hak asasi manusia, yaitu konstitusi. Dengan adanya sakit atau halangan tidak bisa menghadiri, itu jelas dilindungi undang-undang. Artinya dari mana dikatakan tidak kooperatif orang kondisi sakit, gitu. Jadi sebetulnya logikanya saya rasa tidak perlu saya bilang, bisa dicerna masing-masing. Kooperatif itu bagaimana, orang sakit itu bagaimana. Apakah orang sakit itu sakit benar atau sakit bagaimana? Tetapi dalam kondisi sakit, konstitusi menjunjung tinggi hak asasi manusia, membenarkan orang sakit tidak boleh berhadir. Bahkan pada saat pemeriksaan kepolisian, saudara dalam kondisi sehat atau sakit, perkara penyidikan atau pemeriksaan ditutup sementara. Apalagi yang mulia di depan pengadilan ini. Tentunya pada saat pemeriksaan itu dipertanyakan dulu, saudara hari ini sehat, maka perkara atau proses pemeriksaan dilanjutkan. Begitu Pak. Dan kalau ketika terdakwa bilang sakit, biasanya yang dilakukan apa sesuai undang-undang? Ya kalau sakit, prosesnya dihentikan dulu. Ya silakan. Nah, paling kalau memang sakit parah, saudara dibantarkan, gitu. Atau ada penetapan perintah pengadilan, silakan masuk rumah sakit, saudara dibantarkan. Dalam hal seorang dokter menyatakan seorang terdakwa sakit, misalnya diminta untuk 2 hari istirahat di situ. Nah, si terdakwa ini dalam 2 hari tersebut dia menggunakan waktunya untuk istirahat. Bolehkah di hari ketiga dia beraktivitas, ataukah ketika hari ketiga dia beraktivitas dia bisa dibilang tidak kooperatif? Baik, dokter itu tugas wewenangnya berdasar undang-undang juga. Dia memberikan keterangan sakit juga berdasarkan profesi dan undang-undangnya. Pada saat keterangan si dokter menyatakan saudara 2 hari untuk istirahat, di hari ketiga orang itu sehat, tentunya dia tidak melanggar lagi keterangan daripada keterangan medis. Artinya di hari ketiga orang ini ada di mana-mana, berarti dia di hari ketiga bukan lagi tanggung jawab dokter yang memberikan keterangan, karena keterangannya hanya memberikan saudara 2 hari, begitu. Baik, terima kasih ahli.
Ahli, saya mau bertanya, sesuai undang-undang hukum ada hukum material dan hukum formil. Bolehkah di dalam persidangan ditegakkan hukum material dengan cara melanggar hukum formil? Apakah itu diperbolehkan oleh hukum? Di dalam penegakan due process law, baik material dan formil itu merupakan satu kesatuan. Untuk menggali dan menegakkan material tentunya harus dilapis dengan formil. Begitu. Tadi kan saudara sudah tanya, itu kan formil. Saksi dipanggil secara patut minimal 2 kali. Formil. Kalau materialnya berbicara tentang unsur dan pasal, tentang perbuatan, tentang mesrea. Kalau formil ada surat panggilan, surat tugas, dan lain-lain yang berkenaan tentang syarat dan prasyarat formil di dalam sebuah penegakan tindak pidana. Dalam hukum acara biasa, di dalam KUHP, misalnya ada sidang hari ini. Nah, setelah sidang, hakim mengatakan sidang lagi nanti berikutnya minggu depan, misalnya Senin depan. Tapi ternyata belum sampai Senin depan, hari Rabunya terdakwa dipaksa untuk hadir sidang hari Rabu di situ. Apakah KUHP ada mengatur tentang tata cara waktu atau jadwal sidang? Kalau demikian itu sebenarnya teknik dalam sebuah praktek. Tetapi kalau berbicara kepastian, Yang Mulia kan sudah menyatakan Senin depan tanpa dipanggil saudara berhadir. Namun mungkin ada sebuah kebutuhan atau kepentingan lain, saya tidak tahu. Tetapi kalau berbicara kepastian, tentunya kan harus sesuai agenda. Pada saat itu saudara sidang di hari Senin tanpa undangan atau kami panggilan. Itu. Ahli, kalau dalam sebuah persidangan dilihat dari sisi hukum formil, dalam 1 hari persidangan dilakukan pemeriksaan ahli dari pihak JPU, lalu dilanjutkan ke pemeriksaan terdakwa dan langsung dilakukan tuntutan pada hari yang sama. Bagaimana pandangan hukum ahli di sini mengenai hukum acara di Indonesia ini? Baik, sebetulnya begini, yang namanya surat tuntutan itu berisi tentang fakta persidangan, yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, pemeriksaan tentang dokumen-dokumen yang berkenaan dengan peristiwa hukum, lalu keterangan daripada terdakwa. Artinya itu semua kan harus dituangkan di dalam surat tuntutan. Harus ada jeda waktu untuk menyusunnya. Apalagi di kejaksaan ada lembaga yang namanya rentut, rencana tuntutan. Artinya rentut itu kan ada fase-fase. Tentunya tidak bisa serta-merta. Kalau hari itu diperiksa saksi terdakwa, lalu sudah ada persiapan surat tuntutan hari itu juga, artinya penggalian daripada materi sebuah peristiwa hukum itu hanya kamuflase, karena formilnya sudah disiapkan surat tuntutan. Secara logika, apakah itu dibenarkan di dalam penegakan hukum? Nah, itu saya serahkan penilaiannya kepada para aparatur, tentunya cerdas dan bisa mensikapinya secara bijaksana. Tetapi di dalam sebuah penegakan hukum yang namanya surat tuntutan itu harus ada jeda pembentukan. Orang keterangannya baru didengar, tahu-tahu sudah ada dituangkan di surat tuntutan. Sesuatu yang tidak bisa diterima logika hukum. Itu merupakan presiden buruk ke depan untuk sebuah penegakan hukum di Indonesia. Demikian Yang Mulia, mohon maaf. Baik, pertanyaan terakhir dari saya, ahli. Jadi tadi ahli bilang bahwa gunanya persidangan adalah mencari kebenaran material di situ. Nah, di dalam fakta persidangan ternyata setelah digali nih, ya kan, ada seorang saksi. Jadi misalnya ada seseorang yang didakwakan dulu deh, dari Laming tadi dibilang ikut serta, dia bilang ini orang ikut memalsukan, dibilang ini orang menggunakan KTP palsu itu. Tetapi di dalam persidangan malah terbukti ada salah satu saksi ngaku sama hakim, dia yang bikin. Jadi dia tahu, dia yang bikin, dia pakai, padahal dia tahu si pelaku utama nggak tinggal di situ, tapi dia bikin pakai alamatnya dia, kata si saksi orang Capil ini, ya kan? Nah, herannya saksi-saksi ini
tidak ditangkap, tidak ditahan, tidak dituntut oleh jaksa, ya. Terus katanya ada 2 DPO yang dimana DPO-nya ini berkeliaran, sama sekali tidak dicari di rumahnya, dia nggak pernah dikontak sama hakim, sama polisi maupun sama jaksa. Nah, secara kebenaran material, sebenarnya wewenang dari persidangan ini, wewenang dari hakim dan jaksa ini, bagaimana sih? Maksudnya, kalau ada seseorang yang dituduhkan, kamu yang dituduhkan nih memasukkan nih KTP, ternyata malah KTP-nya itu ada saksi, dia bilang, oh ya saya yang mulia yang memasukkan. Nah, saksi itu dibiarin aja. Nah, itu menurut ahli, undang-undang mengatur nggak sih di situ sebenarnya harus bagaimana? Izin, sebetulnya saya tidak perlu menanggapi pertanyaan saudara, namun untuk terang dan jelasnya, saya akan jawab bahwa ini merupakan proses dari sebuah pembuktian dan majelis kok belum memutus kok. Beliau bukan tidak menganalisa dan mempertimbangkan. Kalau itu sudah didengar, lalu beliau mendengar dan memeriksa dari proses hukum itu bagian dari sebuah pembuktian, gitu, itu saja. Jadi saudara jangan khawatir, itu merupakan bagian dari proses pembuktian dan beliau memeriksa, mengadili. Tentunya kita percayakan adanya sebuah keadilan dan kepastian hukum. Begitu Pak Albini. Baik, dari saya cukup yang mulia. Yang mulia, mohon izin saya tambah 2 pertanyaan Pak ahli. Saudara ahli, saya mau bertanya, apabila suatu dakwaan ya, kemudian dikembalikan kepada JPU, baik pada tingkat PN, PT maupun kasasi, kemudian dia mengajukan ulang, apakah prosedurnya itu harus dibacakan lagi dakwaan ulang karena harus disusun ulang karena dianggap tidak sesuai muhal, sehingga seorang terdakwa atau penasihat hukumnya bisa mengajukan eksepsi atau langsung melanjutkan sidang? Itu saya masih agak bingung ya, ahli. Baik, kalau begitu saya tanya. Pada saat pengembalian surat dakwaan itu putusan celah atau putusan yang bagaimana? Itu bukan putusan celah, tapi putusan oleh majelis hakim karena terdakwa belum bisa dihadirkan. Kemudian JPU banding dan juga kasasi tetap ditolak ininya untuk melanjutkan sidang. Nah, apakah sidang itu harus dilanjutkan atau membuat dakwaan baru dan dibacakan sehingga penasihat baik, saya simpulkan. Artinya begini ya, bahwa karena ini sudah sampai bergulir ke Mahkamah Agung, saya beranggapan bahwa itu telah diputus ya dok. Sudah ditolak ya. Sudah diputus. Baik itu putusan pidana atau penolakan, namanya sebuah putusan bahwa itu pernah dijalankan sebuah proses hukum di pengadilan. Nah, saya akan menganggap bahwa itu merupakan asas nebis in idem. Kenapa saya bilang nebis? Seseorang tidak boleh dituntut 2 kali, ya toh? Apalagi dalam sebuah proses hukum yang sama, peristiwa hukum yang sama, objek yang sama. Nah, jadi menurut pendapat saya bahwa itu ada dikenal namanya asas nebis in idem. Jadi menurut ahli itu nebis in idem. Ya. Tapi ada persoalan prosedural. Ya, suatu sidang kemudian dilanjutkan tanpa ada dakwaan sehingga kita tidak bisa lakukan eksepsi. Oh, itu nebis in idem. Sidangnya berlanjut. Nah, bagaimana menurut ahli? Kalau tidak eksepsi terus berlanjut, Tidak bisa eksepsi, bukan tidak eksepsi, karena tidak dibaca lagi dakwaan ulang, tapi sidangnya dilanjutkan dari tahun sebelumnya. Oke, itu berarti sebuah tadi. Tetapi kita percayakan putusan akhir kepada majelis. Tentunya beliau-beliau yang duduk di situ bukan orang sembarangan, Tuhan karuniai kecerdasan yang luar biasa. Saya rasa demikian saja. Saya tidak berpanjang lebar berkenaan tentang nebis ini. Terima kasih Pak Pengacara. Ya, ada satu pertanyaan terakhir. Ya. Kalau JPU ragu-ragu atas keterangan saksi, tim penasihat hukum juga ragu-ragu, atau menurut majelis hakim juga keterangannya perlu disesuaikan,
menurut pasal 165 ayat 4 bahwa itu yang berbunyi hakim dan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan perangkat hakim ketua sidang dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing. Apakah kami atau seorang terdakwa ataupun penasihat hukum bisa memaksa atau meminta majelis hakim menghadirkan saksi dari JPU untuk dikonfrontir supaya kasus itu menjadi terang benderang? Saudara sudah bilang supaya terang dan benderang. Itu kan teknik ya. Pada kenyataan penerapannya itu kan ada kewenangan majelis. Pemerintah menetapkan kepada jasa penuntut umum untuk menghadirkan. Namun apabila ada pertimbangan-pertimbangan lain dalam sebuah teknik proses pembuktian itu saya serahkan kepada proses hukum. Oke, terima kasih ahli. Yang mulia satu lagi sedikit. Apabila ada suatu perkara nomor registernya 2018 perlu kembali diputus tadi, saya menambahkan rekan saya diputus kembali sampai tingkat Mahkamah Agung kasasi bahkan dikembalikan kepada jaksa penuntut. Lalu jaksa penuntut umum melakukan melimpahkan kembali perkara tersebut sidang lagi. Apakah itu harus nomor register yang lama terdahulu atau yang baru? Itu kan teknik administratif, bukan kapasitas saya menjawab. Tetapi pada intinya kalau sudah ada putusan, baik itu putusan pidana atau putusan administratif, yaitu mengembalikan surat dakwaan, memperkuat daripada putusan BNPT, artinya itu adalah sudah terjadi sebuah proses hukum. Yang saya bilang tadi asasnya ini dalam. Jangan bolak-balik, mirip saja. Cuman karena saya ditanya ada sebuah kewajiban yang mengorek hati saya untuk menjawab. Ya. Terima kasih. Dari kami tidak mempengaruhi putusan, karena itu kami tetap tidak mempertanyakan. Ya. Nanti kami akan menantinya pada replik. Terima kasih replik. Yang mulia, kami mau sampaikan permohonan yang mulia sebagaimana bunyi pasal 165 ayat 4. Apabila JPU yakin dengan saksi-saksinya, kami ingin saksinya dikonfrontir keterangannya sehingga kita terang benderang dalam baik, ahli untuk pasal 156 masih ingat bagaimana pendapat saudara mengenai pasal 156 ayat 1? 156 ayat 1 berkenaan tentang mohon izin blank saya yang mulia. Maaf ya Pak, yang mulia ya. Apabila pengadilan menyatakan ya, bahwa pengadilan tidak berwenang atau dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan perkara tersebut. Kemudian pasal 4-nya ayat 4 ya. Dalam hal perlawanan yang dijatuhkan oleh terdakwa atau penasihat hukum yang diterima oleh pengadilan tinggi, ya, pada akhirnya adalah pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu. Itu perkara itu diperiksa ulang atau melanjutkan? Artinya kalau saya bertahan dari sini, namun demikian yang namanya sebuah penetapan dari Mahkamah Agung berarti kan undang-undang juga. Kita bekerja berdasarkan undang-undang. Artinya patuh daripada patuh hukum. Kalau bunyi putusan petitumnya bahwa harus membuka lagi persidangan, ya mau nggak mau secara teknik bisa dibuka. Namun kan mungkin ada sebuah pendapat hukum atau
disampaikan kepada pimpinan bahwa perkara ini sebetulnya tidak bisa diterima. Tapi jika sudah bergulir juga, kembali putusannya kepada Yang Mulia. Gitu. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Bagaimana pendapat kali mengenai tadi benar di sini? Ya, pendapat saya. Nah, kalau tidak sependapat juga tidak apa-apa. Saya dihadirkan untuk berpendapat. Sesuai dengan pasal 76 KUHP yang dinamakan individu itu adalah putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum atau pemidanaan. Ya. Nah, itu yang namanya negosiasi. Ya, itu KUHP bukan saya, bukan ya, kali. itu gasolennya. Namun di dalam sebuah pemikiran saya, yang namanya putusan merupakan sesuatu yang sama. Mungkin undang-undang tidak mengakomodir, tetapi namanya seorang berpendapat bahwa putusan Mahkamah Agung itu merupakan sebuah putusan. Nah, begitu. Tidak lettered menurut undang-undang. Begitu. Saksi kalau mengenai pembuktian netral battery, positif battery, ya, atau gabungan positif battery dan netral ya, battery, tahu? Tahu. Tahu. Kalau di Indonesia menganut yang negatif, yang artinya minimal 2 alat bukti dan keyakinan. Berapa alat bukti yang ada? Saya tadi kalau nggak disebutkan ada 5 alat bukti. Ada 5 yang mulia. Saksi, ahli, curang, petunjuk, dan terdakwa. Jadi cukup 2 alat bukti dan hakim yakin ya, bisa. Betul. Minimal 2 alat bukti itu berupa keterangan ahli atau dengan saksi, keterangan ahli dengan saksi dengan dokumen atau surat, apalagi adanya keterangan terdakwa yang sudah mengakui, itu mudah. Nah, dan ditambah dengan keyakinan hakim. Keyakinan ini hakim kan abstrak, itu kembali kepada Yang Mulia. Yakin nggak bahwa dengan keterangan saksi orang ini, kan gitu? Apa ini main-main, kan gitu? Saya sampaikan juga normatif Yang Mulia. Baik, saya tanya sedikit kepada ahli ya. Jadi saya rasa CV-nya itu saudara juga jaksa ya? Mantan jaksa Yang Mulia. Saya tahun 90 sampai 2011. Jabatan terakhir? Kasih Intel Martapura. Kasih Intel Kejari Martapura. Ya. Baik. Ini perkara ini yang sedang kita sidangkan sama-sama ini. Ya. Yang saya tahu, karena saya juga belakangan dari hakimnya, saya tahu perkara ini dikembalikan oleh majelis hakim dan tidak dapat diterima dalam bentuk putusan selah. Putusan selah. Oke. Karena jaksa tidak bisa memainkan negara. Baik, Yang Mulia. Lalu banding oleh pengadilan tinggi diperintahkan untuk diperiksa kembali. Baik. Kasasi oleh kasasi tetap dinyatakan penuntutan tidak layak. Seperti itu. Nah, tentunya jaksa supaya perkara ini ada kepastian, ya kan? Karena belum ada putusan akhir, ya, pemidanaan. Baik. Dia berwenang untuk melimpahkan kembali. Baik. Inilah yang kita sidangkan. Apakah itu nomor lama, nomor baru, saya kira tidak masalah. Pendapat ahli? Kalau keterangannya, pertanyaannya demikian, kan tadi sudah saya tanya, ini putusan selah atau apa? Ya, ini putusan selah. Mereka tidak terangkan kepada saya. Ya, kalau ini bentuknya putusan selah, tentunya berkenaan tentang pengembalian surat dakwaan. Surat dakwaan diperbaiki lagi, baru disidangkan. Nah, jadi bukan revisi itu adanya sebuah keputusan sesuai dengan Pak Ketua bacakan. Baik. Yang Mulia, saya mau menanggapi barusan karena penting supaya tidak hilang persepsi. Tadi kan ahli menjelaskan bahwa ini bukan nanti kita ganti aja dalam bukan. Saya perlu penjelasan ahli satu ini. Satu. Ahli saya mau bertanya.
tadi kan Ali mengatakan memang bukan nebis ini. Pertanyaannya tadi saya mau pertegas. Apabila dakwaan dikembalikan, apakah harus dimulai dengan perbaikan dakwaan dan dibacakan lagi sehingga harus kami bisa lakukan eksepsi lagi, atau seperti langsung sidang berlanjut? Itu sangat penting. Sebetulnya tekniknya simpel. Dalam rangka revisi perbaikan dakwaan, tentunya dakwaan harus disampaikan kembali dan dibacakan lagi. Tentunya ada hak sebagai kuasa hukum atau hukum untuk eksepsi. Itu namanya proses itu. Apabila tidak ada perbaikan, apakah itu dianggap itu perbaikan? Tidak ada perbaikan lalu sidang. Nah, undang-undang memerintahkan perbaikan. Udah ya. Mohon dicatat ya Pak Panitra bahwa ahli menjelaskan harus diperbaiki dakwaannya dan harus dibacakan sehingga harus bisa eksepsi. Terima kasih yang mulia. Iya. Cukup yang mulia. Ya. Izin yang mulia. Terima kasih untuk sebentar. Harus siap. Kereta api jam berapa sih Pak? Kalau di sini tuh nanti ditanya terus kok. Terima kasih. Ya, siap izin. Yang mulia Bapak Gubernur, saya serahkan EPDP sama di dalam teks EPDP. Bukan buku tadi yang diterbitkan. Aduh, lain kali. Ada 5 yang mulia. Izin, ini EPDP-nya, ini matur sebenarnya gitu. Salam kuasa. Baik, untuk persidangan dituangkan dalam pembelaan kita sudah pembelaan. Untuk itu tetap hari Selasa dan juga pagi jam 10 untuk 2 minggu yang mulia kita. jangan Karena kami harus susun dulu yang mulia. Pledoinya kan sudah berlainan dengan keterangan ini yang mulia. Jumat aja juga. Kami soalnya kan tim yang mulia, tidak kembali juga saya tambah ini tanda 3 hari, jadi tidak salah Kamis ya, tanggal 4. Ya, seharusnya kan seminggu tanggal 2 kita tambah 2 hari. cukup yang mulia. Kenapa? Karena kan kami masing-masing kan punya kegiatan. Kami itu tim dari berbagai law firm. Kan kemarin sudah dibuat itu. Ya, tapi kan harus diulang dengan keterangannya ya. Kemarin juga sudah ada waktu yang sangat panjang ya. Sebelum ini keterangan ahli ini sudah waktu yang sangat panjang. Jadi kami hanya berikan toleransi sampai tanggal 4 Agustus ya. Bahkan sebenarnya kami ingin sesuai dengan pasal tadi saya katakan 1 hari 5 hari 4 yang mulia, konfrontir aja. Kita tunda 1 minggu tambah 2 hari ya, tanggal 4 ya. Sudah betul. Sorry. Siap. Ayo. Putusan saya lalu, putusan saya lalu sudah dibacakan dan sudah kita banding putusan saya.
Putusan sela udah lama udah dibacain, terus udah keterangan saksi, udah saksi yang diperiksa kan udah lewatin eksepsi itu. Terus eksepsi kita udah banding waktu itu terhadap eksepsi. Artinya menurut ahli kita, ya itu namanya kalau memang dia sendiri mengatakan itu. Selamat siang. Sidang hari ini kami menghadirkan saksi yang meringankan atau saksi ada charge dan ahli yang kami hadirkan. Di dalam sidang kami jelas menanyakan saksi yang meringankan, apakah klien kami ya Alvin Lim ada menerima uang dari asuransi Alien. Ternyata saksi menyatakan sama sekali tidak menerima. Jadi sama sekali tidak ada penerima uang dari Alien sama sekali ya. Kedua, kami juga memastikan apakah saksi juga mengetahui apakah ada pemberian uang oleh saksi yang sudah dipidana yaitu Meli dan suaminya. Ternyata juga tidak. Itu ada kaitan dengan surat tuntutan jaksa terhadap pasal 263 ayat 2 yaitu adanya kerugian. Jadi kalau tidak terima uang, kerugiannya dari mana? Kemudian ketika kami menghadirkan ahli, hal yang paling kami utamakan dan tanyakan fokusnya adalah mengenai pasal 263 ayat 2 tadi. Apakah bisa seseorang didakwa, dituntut dan diputus bersalah atas suatu pidana yang kerugiannya tidak bisa dia timbulkan? Karena klien kami Alvin Lim itu tidak bisa buktikan menerima uang sehingga timbul kerugian oleh saksi pelapor yaitu pihak Alien. Nah itu yang kami sampaikan, itu poin paling penting. Kemudian dari ahli juga kami tekankan juga bertanya mengenai bagaimana prosedur persidangan KUHP apabila berkas perkara sudah dikembalikan sejak 2018 dan memang sudah diputus dan juga diputus juga oleh Mahkamah Agung. Bagaimana prosedurnya? Apakah sidang langsung berlanjut seperti sekarang, langsung pemeriksaan saksi, terdakwa, dan seterusnya? Atau harus dibaca ulang? Apabila memang ini adalah pengembalian berkas perkara, menurut ahli wajib diperbaiki dan juga dibaca ulang dakwaannya sehingga terdakwa atau tim kuasa hukum bisa memiliki hak untuk membacakan atau membuat eksepsi. Itu yang menurut kami ya sangat salah prosedur persidangannya ini. Oleh karena itu kami akan tuangkan di dalam pledoi pada tanggal 4 Agustus ya. Di dalam persidangannya, di dalam pledoinya atau pembelaan kami itu akan dituangkan hal ini dan juga fakta materialnya dengan pendapat atau saksi meringankan dan juga ahli. Dan kami yakin dengan saksi-saksi atau alat bukti yang kami lampirkan itu akan menggugah hakim untuk bisa memutuskan seadil-adilnya. Terima kasih dari kami, mungkin tim kami yang lain. Yang paling sedikit aja, jadi fakta persidangan tadi jelas bahwa klien saya Pak Alvin ini tidak pernah memberikan alamatnya untuk digunakan oleh Meli maupun Budi. Jadi sudah jelas. Jadi kesalahannya di mana? Tidak ada mens rea dan actu reus. Pak Alvin ini tidak pernah memberikan alamat dia untuk digunakan untuk perbuatan kejahatan, apalagi untuk membuat KTP palsu. Tadi saksi sudah menerangkan itu dan kami tim juga tadi disampaikan oleh rekan optimis akan Pak Alvin Lim ini tidak bersalah. Mungkin itu aja, ada yang ditambahkan? Ya satu lagi tadi ahli ketika kami tanya bagaimana untuk membuktikan surat palsu apabila ada pembandingnya. Menurut ahli itu harus ada lab dan juga harus ada pembanding. Apabila tidak itu pembuktiannya itu sangat tidak masuk akal untuk membuktikan adanya pemalsuan surat. Ya, terima kasih, itu yang kami tambahkan. Saya tambahin dikit. Jadi gini ya, kalau saya melihat simple. Tujuan pengadilan itu apa sih? Namanya juga pengadilan, tempat untuk mengadili seseorang. Itu adalah hanya satu, mencari kebenaran material. Ya, saya didakwakan ikut serta katanya, memalsukan KTP atau menggunakan KTP palsu katanya, ya kan? Nah, saksi sudah diperiksa di depan persidangan. Saksi dari jaksa ada yang namanya Nur Suhud, ya, itu adalah petugas di Sdukcapil Pademangan.
Justru Nur Suhud bilang bahwa dialah yang memalsukan KTP tersebut. Dia tahu si Budi Meli tidak tinggal di alamat dia, tapi dia pakai alamat rumah dia, si Disduk Capil ini, untuk menerbitkan KTP tersebut. Ya, KTP di Pademangan di situ. Nah, dia mengaku di depan persidangan, hakim bilang, "Lah, kamu tahu ini, wah harusnya kamu dipenjara. Harusnya kamu dipenjara." Hakim diam aja, tidak memproses, jaksa juga diam aja. Dia sudah tahu ada orang lain yang mengakui dan terbukti di depan persidangan. Tetapi itu diabaikan, yang dikejar hanyalah siapa? Alvin Lim. Ya, jadi di sini kelihatan sekali tujuan dari pengadilan bukanlah mencari kebenaran material. Karena kenapa? Kita minta suruh hadirkan si terdakwa utama, si Budi dan Meli, mereka nggak mau hadirkan. Masih ada saksi-saksi lain, saksi dari bank, saksi dari mana, rumah sakit nggak pernah dihadirkan di situ. Saya pun awalnya mau menghadirkan saksi, ditolak di situ ya. Jadi ini pengadilan tempat untuk mencari kebenaran material ataukah untuk mengkriminalisasi orang, itu aja. Anda sendiri merasa gimana? Kalau saya simpel, merasa dikriminalisasi. Karena kenapa? Dari proses formil yang nggak benar, itu sudah terlihat. Ya, proses formil yang nggak benar itu sudah terlihat. Bagaimana tadi hakim bilang bahwa ini adalah putusan selah katanya kemarin. Putusan selah. Salah. Karena putusan selah sudah dibacakan oleh Hakim Asyadi. Sedangkan yang dibacakan oleh Hakim Toto, jadi setelah ada pergantian selama 1 tahun itu, putusan akhir itu dibacakan oleh Hakim Toto. Itu bukan putusan selah, karena putusan selah udah dibacakan oleh Hakim Asyadi Sembiring. Jadi nggak mungkin ada 2 hakim membacakan putusan selah 2 kali, itu nggak mungkin. Jadi di sini aja udah kelihatan bagaimana pengadilan yang kita hormati ini menyelundupkan hukum. Itu yang saya sangat jujur aja kecewa. Mereka sudah tahu siapa pelakunya, yaitu Nur Suhud, kagak ditangkap. Orangnya masih ada itu berkeliaran bikin KTP palsu di Kelurahan Pademangan. Nah, justru Alvin Lim yang sebagai lawyer dan saksi-saksi semua tidak ada yang kenal, nggak ada yang bilang saya menggunakan, ya kan, hanya berdasarkan BAP Meli yang dia diancam di bawah pistol di situ. Ya, itu yang dipakai, yang dia sama mereka mau dipakai, padahal secara undang-undang harusnya yang dipakai itu pemeriksaan saksi itu di depan persidangan. Nggak pernah dihadirkan oleh jaksa. Ini kita harus tanda tanya, ya kan? Kalau memang mau mencari kebenaran material, hadirkan dong. Susahnya apa sih? Kan gitu. Saya aja bisa dipanggil 20 polisi dihadirkan. Budi Meli itu mereka masih ada di Tangerang, nggak ngapa-ngapain. Alasan kemarin tidak hadir di persidangan itu? Siapa? Saya memang sakit. Saya memang sakit dan ada surat sakit, Pak. Ya, jadi hakim mempermasalahkan, katanya saya 1-2 hari sakit, misalnya hari ketiga saya kenapa sembuh. Lah, yang namanya kita sakit diabetes, hipertensi, itu kita selalu on and off. Bapak boleh tanya, kalau punya saudara, punya keluarga yang sakit hipertensi, ya kan, hari ini kita sepaneng, misalnya kurang tidur atau kecapean kerja, nanti istirahat 1-2 hari sembuh pasti di situ, karena itu bukan kesakit yang berkelanjutan. Hah? Pledoi, pembacaan pledoi. Ya, habis pledoi ya replik duplik situ ya. Hah? Tuntutan itu sudah.